Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan memberikan tutorial ketika kita mengalami stroke ringan di bagian kaki kanan. Pertama yang perlu dipijat yaitu daerah letak titik saraf di sini. Karena di sini adalah letak kelenjar getah bening. Nah, ini yang pertama, kita tekan seperti ini ya. Oke. Kemudian masuk ke sisi dalam di bagian sini ya, perlahan-lahan kita urut seperti ini. Kemudian kita ambil di sisi luar seperti ini. Terus kita pijat. Kemudian kita ambil lagi posisinya di sini di bawah lutut ya. Nah, tepatnya di sini. Karena di sini adalah gas ya, untuk pembuangan gas. Nah, letak sarafnya di sini. Jadi bisa dilakukan 3 sampai 5 menit. Nah, itu cara pemijatannya seperti ini. Sama halnya seperti yang di sini, seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut di bagian kaki, telapak kaki, yaitu di bagian jempol. Karena di bagian jempol sini terdapat beberapa titik saraf, yaitu kelenjar di bawah otak, otak kecil. Nah, ini yang perlu kita pijat. Cara pemijatannya cukup seperti ini saja, kita tekan perlahan-lahan, terus di 2 titik. Nah, cukup lakukan 2 sampai 3 menit ya. Kemudian kita ambil lagi posisi sebelah sini. Karena di sini juga sangat berpengaruh. Di sini adalah kelenjar paratiroid. Nah, kita pijat juga perlahan-lahan, bisa seperti ini dilakukan atau seperti ini, intinya dipijat ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, terus kita ambil lagi posisi di bagian sini. Karena di sini adalah organ keseimbangan. Bisa kita pijat seperti ini ya, atau seperti ini. Lakukan 2 sampai 3 menit. Jadi posisinya di sela-sela antara jari kelingking dan jari manis, kita ambil di tengah-tengah. Nah, oke. Kemudian kalau untuk di telapak kaki, balik lagi, kita ambil lagi posisinya di bagian tengah. Karena di tengah sini terletak titik saraf, yaitu bagian ginjal. Terus turun ke bawah, saluran kencing dan kandungan kemih. Kemudian kita ambil di sisi luar sini, bagian dalam ya. Di sini adalah pankreas, kelenjar ludah perut, lambung dan usus 12 jari. Nah, oke. Kemudian masuk ke sisi dalam sini. Untuk sisi bagian sini yaitu tulang selangkang. Nah, ini yang perlu kita pijat ya. Kita pijat seperti ini 2 sampai 3 menit. Oke, kita lakukan pemijatan. Nanti terasa dia sampai ke arah tulang selangkang kalau dipijat di bagian sini. Nah, kemudian kita ambil lagi di bagian sisi sini. Ini bisa kita lakukan ya, yaitu untuk bagian punggung. Nah, bagian punggung, dan di sini adalah bagian pinggang. Jadi bisa kita pijat seperti ini. Kita lakukan pemijatannya 2 sampai 3 menit, 2 sampai 3 menit dan seterusnya di posisi seperti ini. Nah, oke ya. Itulah beberapa titik saraf untuk penyakit stroke ringan yang terjadi di kaki sebelah kanan. Oke, lanjut. Buka bajunya. Nanti kita ambil di posisi bagian tangan. Yang pasti ketika kaki kanan terkena stroke, dia tangannya juga pasti terkena stroke. Nggak mungkin dong kaki kanan stroke, tangan kiri yang terkena stroke. Oke, kita lanjut ke posisi tangan. Untuk posisi tangan ya, pertama kita ambil dulu di posisi seperti ini. Kita pijat perlahan-lahan ya.
Terus di pergelangan ini perlahan-lahan. Sama halnya di bagian sisi dalam juga perlahan-lahan. Lakukan 2-3 menit. Oke. Kemudian perlahan-lahan bagian sini kita pijat. Untuk bagian sini kita pijat. Karena kalau kita pijat di sini, dia yang bergerak di jari tengah. Nah, dia terasa. Oke. Kemudian kita pijat di bagian sini dulu. Nah, ketika tangan ini terkena, jadi yang harus kita lakukan pemijatannya di sini. Perlahan-lahan. Terus tangan kita geser seperti ini ya, perlahan-lahan. Kita pijat. Kita lakukan 2-3 menit. Oke. Kita buat senyaman mungkin supaya merasa rileks dan santai. Terus kita tekan ya, perlahan-lahan seperti ini. Kemudian biasanya tangan ini dia tidak kuat untuk naik ke atas ya. Tidak kuat ngangkat sampai ke atas. Nah, biasanya yang sakit itu di posisi sini. Nah, ketika ini sakit, nah ini yang perlu kita lakukan yaitu kita urut perlahan-lahan seperti ini. Terus ya, kita pijat perlahan-lahan senyaman mungkin. Lakukan seperti ini. Supaya apa? Supaya otot dan urat ini dia menjadi lentur dan peredaran darah lancar. Kenapa? Karena ketika tangan ini susah digerakkan, maka urat itu akan membeku di bagian sini. Jadi darah itu akan membeku dan uratnya ngegrumpel, bahasa Jermannya ngegrumpel. Jadi dia tidak bisa lancar. Nah, makanya seringkali apabila ada orang kena stroke ringan di tangan ini ataupun dari sembuh stroke beratnya, dia pasti merasakan sakit di bagian posisi sini karena tangan ini susah untuk diangkat ya. Oke, setelah selesai itu ya, masih balik lagi terus dari sini tadi, perlahan-lahan kita pijat lagi di bagian titik sini, terus kemudian di sini. Oke, lanjut ke bagian tangan. Nah, ke bagian tangan kita pencet juga perlahan-lahan seperti ini. Ya, pijat-pijat. Jadi tangan tuh seperti ini. Nah ya, posisinya. Nah, kita pijat perlahan-lahan. Kemudian dari sela-sela ini kita pijat pelan-pelan, kita urut. Terus kita urut perlahan-lahan. Oke. Kemudian untuk posisi jari tangannya seperti ini, kita pijat perlahan-lahan. Kita urut perlahan-lahan. Terus seperti ini. Atau seperti ini, kita kasih hand body sedikit supaya dia licin. Nah, terus bisa dilakukan 2-3 menit. Terus sama halnya ya, untuk jari kelingking sampai ibu jari itu dilakukan dengan sama seperti ini. Kemudian kita ambil lagi posisinya seperti ini, kita pijat perlahan-lahan seperti ini. Terus jadi setiap jari ujungnya kita pijat perlahan-lahan. Oke. Nah, lakukan seperti ini perlahan-lahan. Kemudian masukkan jari tangan kita, perlahan-lahan kita putar seperti ini. Kemudian seperti ini. Lalu kita tarik perlahan-lahan seperti ini. Nah, supaya apa? Supaya darah ini mengalir begitu lancar. Karena apa? Karena darah itu semuanya tersumbat. Karena dari beberapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan, jemari-jemari ini tidak pernah diurut atau dipijat di titik sarafnya, hanya dipijat atau diurut pegal saja. Nah, itu bedanya antara urut pegal dan urut pijat refleksi pengobatan. Kalau pijat refleksi pada umumnya
itu maaf ya, mungkin tidak seperti pengobatan. Kalau untuk pengobatan memang dia tertentu untuk penyakit-penyakit tertentu. Nah, ya, jadi seperti itu saja. Mungkin semoga bermanfaat ya untuk dulur-dulur semua. Kalau kalian peduli dengan saudara-saudara kita yang mempunyai penyakit stroke ringan, silakan bagikan video ini sebanyak mungkin, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan seperti saya ini, yang bisa berbagi kebaikan. Mudah-mudahan barokah, dan jangan lupa like, subscribe, serta komen. Insya Allah Kang Asban akan selalu menjawab setiap pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.